berbahagia, perkenalkan saya Mita Ria Zega, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Gunung Sitoli. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Bapak Restu Zebua dalam melakukan kegiatan supervisi akademik. Beliau adalah seorang guru matematika di SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Barat. Selamat pagi Pak Restu. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Pak? Kabar baik. Ya, baik Pak. Pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan memasuki kelas dalam mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Pak Restu, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita Pak. Baik. Ada pun beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama Bu. Pertama saya mau memberitahukan bahwa materi yang akan kami pelajari yaitu adalah sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Nah, di SPLDV ini sesuai dengan program pembelajaran yang telah saya susun, adapun tujuan pembelajaran yang harus kami capai, yang pertama adalah memahami konsep sistem persamaan linear dua variabel, dan kedua mengidentifikasi bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel, kemudian ketiga mengidentifikasi bentuk penyelesaiannya, yaitu terdiri atas tiga, menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode grafik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang keempat, mampu menyelesaikan soal-soal yang akan diberikan di akhir pembelajaran nanti. Baik Pak, itu tujuan pembelajaran yang sangat baik ya Pak. Iya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan pada saat observasi? Saya hanya mengembangkan dua bagian, yaitu di bagian pengetahuan dan bagian keterampilan. Kalau untuk pengetahuan Bu, di situ saya menargetkan siswa mampu menyelesaikan soal-soal SPLDV, dan untuk keterampilan saya mengajak siswa untuk membuat media pembelajaran. Itu di mana media pembelajaran ini untuk memperdekatkan diri siswa terhadap materi SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak, berarti di area pengembangan yang ingin Bapak capai ada dua ya Pak ya, pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, saya juga ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode yang akan Bapak lakukan pada saat pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran saya, tentunya strateginya yaitu sudah berdiferensiasi, kemudian sesuai dengan kesiapan siswa yang terintegrasi, yaitu dengan pembelajaran emosional dan juga sosial. Kemudian dari hal itu saya menggunakan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau yang disebut dengan problem based learning. Ya, berarti Pak, rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas adalah menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga metode diskusi kelompok ya Pak ya, kemudian penugasan dan tanya jawab.
Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di kelas, Pak? Nah, baik untuk masalah media pembelajaran, tentunya kita sebagai guru yang umumnya yaitu menggunakan media PowerPoint, di mana media PowerPoint itu akan menggunakan alat proyektor laptop. Setelah menggunakan media pembelajaran itu, kita akan menerapkan atau membuat suatu media, yaitu hasil karya yang dibuat oleh siswa dalam suatu kelas. Baik, berarti Pak, media yang Bapak lakukan atau gunakan adalah alat peraga, kemudian menayangkan video pembelajaran Iya, ya Pak ya? Ya, salah dalam satunya. bentuk juga PowerPoint. Betul. Oke, berarti menggunakan laptop dan LCD ya Pak, atau proyektor ya Pak. Nah, kapankah Bapak akan memulai kegiatan pelajaran ini? Di hari apa dan kelas berapa dan juga di jam berapa Pak? Saya masuk pada hari Sabtu, itu les pertama dan kedua di kelas 8A. Oh iya Pak, berarti di hari Sabtu ya Pak? Iya, Sabtu. Les 1 dan 2 di kelas 8A. Iya. Baik Pak. Pak Aristo, saya akan melakukan supervisi di kelas dan saya juga akan melihat dan mencatat apa saja hal-hal yang akan terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Baik. Nah, nanti setelah dilakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, melalui percakapan pada pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Damianus Zebua. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pra-observasi pada hari ini Pak, apakah yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Kalau menurut saya, tanggapan saya terhadap observasi atau tanya jawab pada saat ini, itu saya mendapatkan gambaran, di mana nanti gambaran ini saya bagaimana cara saya untuk memaparkan materi, khususnya materi sistem persamaan linear dua variabel yang tepatnya nanti hari Sabtu, ya hari Sabtu di kelas 8A, di mana di sana nanti dari persiapan, ya saya akan mempersiapkan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, harus saya susun secara baik supaya tujuan saya di akhir nanti untuk media pembelajaran dan anak-anak juga bisa menjawab pertanyaan dapat terrealisasikan dan dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran dicapai. Oke, baik Pak. Dengan berakhirnya percakapan di pra-observasi pada pagi hari menjelang siang ini, saya sebagai calon guru penggerak terima kasih sudah memberi waktu kepada saya untuk berbincang-bincang pada pagi hari ini, dan sampai ketemu kita di kegiatan observasi di kelas Bapak pada hari Sabtu les 1 tadi ya Pak ya, dan sampai bertemu di kegiatan pasca observasi juga selanjutnya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, siapa yang memimpin kita dalam doa? Siapa tugas? Ya, depan ya. Tuhan Allah kami berkata dalam kerjaan surga, Yesus kami pada Yesus Kristus, berselamat menebus dosa-dosa manusia. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, ini namanya SPDP, angka lagu naik gelap. Sampai kasih. Masuk ke materi baru, yaitu tentang SPLDV. Nah,
Coba dibuka buku paketnya. Halaman. Siapa yang sudah dapat? SPLDP. Halaman ya 230 ya 230. Materi kita adalah SPLDP. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materinya, SPLDP itu adalah singkatan anak-anak ya. SPLDP itu adalah singkatan. Apa singkatannya? Yaitu S-nya adalah sistem, P-nya L-nya P-nya D-nya P-nya variabel. Maka SPLDP adalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, seperti yang sudah kita pelajari waktu kelas 7. Waktu kelas 7 kita mempelajari tentang persamaan linear satu variabel. Nah, di kelas 8 ini variabelnya bertambah satu menjadi dua variabel. Dua variabel itu apa? Yaitu variabel S dan Y. Nah, baik. Untuk lebih memahami materi ini, kita saksikan atau kita lihat video berikut ini ya. Baik anak-anak, kita lihat video ini, video pembelajaran kita tentang SPLDP. Nanti kalau ada yang bertanya, silakan bertanya dari materi yang ada di video ini. Nah, sistem persamaan linear dua variabel. Hari ini Bapak akan sampaikan materi SPLDP itu adalah suatu persamaan matematika yang terdiri dari beberapa persamaan linear yang masing-masing bervariabel dua. Misalnya variabel X dan variabel Y. Nah, variabelnya tidak terfokus kepada variabel X dan Y. Ya, bisa saja variabel A. Bagi negatif 5.000 per negatif 2, maka X sama dengan negatif 5.000. Sekarang kita akan diskusi kelompok. Kemarin Bapak sudah menjelaskan untuk membuka media pembelajaran tentang SPLDP, yaitu dengan variabel X-nya adalah bermain, kemudian Y-nya adalah snack. Nah, masing-masing kelompok sudah Bapak suruh untuk membuat di dalam bentuk persamaan. Nah, sekarang diskusikan pertanyaan yang sudah Bapak berikan kemarin. Oke? Bagaimana cara menentukan? Baik, mari kita dengarkan dari kelompok 1. Baik, Pak, saya akan menyampaikan paling. Oke,
variabel X-nya adalah permen atau Ya. dan sedangkan variabel Y-nya snack atau di sini kami sedang membuat metodenya atau Metode eliminasi. metode eliminasinya. Coba jelaskan. menjadi variabel X dan snack utama menjadi snack. Variabel Y. Menjadi pertanyaan Y itu X sama Y sama jadi yang mencari tadi itu mencari apa mencari ada keseluruhan 3X tambah Y sama dengan 2X tambah Y sama dengan Mana? Jadi berapa harga 7 permen ditambah 6 snack? Iya, 80. Baik, anak-anak, setelah kita mendiskusikan materi tentang SPLDP, maka yang perlu kamu ingat bahwa SPLDP adalah sistem persamaan linear dua variabel. Kalau variabelnya hanya satu, maka itu persamaan linear satu variabel. Kalau variabelnya lebih dari dua, maka itu sistem persamaan tiga variabel. Jadi di kelas 8 ini kamu hanya membahas sistem persamaan dua variabel dengan variabelnya yaitu X dan Y. Kemudian dalam penyelesaiannya SPLDP ada tiga, yaitu metode grafik, eliminasi, dan substitusi. Nah, SPLDP ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam pembelajaran dengan berbagai macam bahan. Sebab itu, sistem persamaan linear ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian materi kita hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Obat nomor 1 sampai 10 dikerjakan dan minggu depan wajib dikumpulkan ya. Kita akan koreksi bersama-sama. Baik, demikian sampai jumpa, selamat siang. Salam dan bahagia, berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Mitaria Zega, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Gunung Sitoli di SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Barat. Bersama saya ditemani oleh rekan saya Bapak Restu Manzebua sebagai guru yang sudah diobservasi dan juga bersama dengan Bapak pengajar praktik Pak Damian Sribua. Dan kami ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya Pak? Kabar baik. Ya. Berarti Bapak semua pada sehat-sehat ya. Nah, Pak Restu, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin Pak. Baik, ya karena belum terbiasa ya, mungkin saya merasa tegang. Awalnya merasa tegang, tapi ya syukur ya, sudah berjalan dengan baik. Syukurlah kalau begitu ya Pak. Nah, berarti sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah apa dan tahapan apa saja pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak di dalam kelas? Baik, mungkin kalau untuk tahapan, tentunya saya pastinya membuat perangkat pembelajaran itu ya. Kemudian untuk area pengembangannya dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa, yang pertama
memahami konsep SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel, kemudian mengidentifikasi bentuk umum dari SPLDV itu sendiri, dan yang ketiga mengidentifikasi bentuk penyelesaian yang terdiri atas tiga, yaitu metode praktik, metode eliminasi, dan metode substitusi. Dan yang keempat, siswa mampu menyelesaikan masalah SPLDV baik dalam bentuk persamaan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pengembangan di situ saya mengajak siswa untuk membuat media pembelajaran yang dimana media pembelajaran itu berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Demikian. Berarti sudah terlaksana. Iya, sudah. Nah, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan Betul. keterampilan. Iya. Nah, menurut Bapak, sejauh manakah area pengembangan yang sudah Bapak lakukan? Seperti yang sudah disampaikan Bapak tadi, Iya. apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Nah, kalau menurut saya sih Bu, sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada kekurangan di beberapa titik dari kegiatan tersebut. Baik, berarti sudah dilakukan dengan baik ya Pak. Berarti sudah berjalan juga sesuai dengan harapan, tetapi masih ada kekurangan begitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Oke, untuk hambatan atau kendala-kendala itu yang sering saya temukan pada anak-anak, yaitu siswa masih ada yang masih belum mengerti akan variabel ya, karena di SPLDV itu dua variabel. Kalau masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, siswa masih kurang masih belum bisa menentukan mana variabel X dan variabel Y. Oh, gitu ya. Nah, berarti ada juga beberapa siswa yang belum terlibat aktif atau Ya, kurang betul. aktif begitu ya Betul. Pak, karena mungkin saja mengandalkan teman seperti Betul, itu ya Pak iya. ya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi ya Pak? Apakah ada alasan yang menjadi salah satu sehingga mereka tidak mau ikut terlibat dalam diskusi tersebut? Mungkin dalam pembagian kelompok ya Bu ya, dengan jumlah siswa yang terlalu banyak dan tiap kelompoknya, saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya itu saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, dan ada yang gaya belajarnya itu visual, kemudian ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Dan sehingga anak-anak akan merasa lebih nyaman, dan jadi saya akan menyesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak-anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Baik Pak. Jadi itu adalah juga satu rencana Bapak ke depan Iya. nanti pada saat proses pembelajaran ke depan. Nah, Bapak nanti juga akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing ya Pak ya. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, belajar auditori, bahkan kinestetik juga Pak ya. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang sudah Bapak rencanakan ini dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi Pak ya ke depan dibandingkan dengan yang kemarin yang sudah Bapak lakukan. Nah, saya akan menunggu cerita-cerita Bapak ke depan, apakah nanti sudah direalisasikan atau belum. Nah, kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Bapak sampaikan kami? Mungkin untuk waktu ya, tepatnya belum saya tentukan, tapi mudah-mudahan akan saya lakukan secepatnya. Baik, berarti barangkali di semester depan ya Pak ya? Iya. Di semester 2. Nah, karena ini mungkin minggu terakhir sudah mendekati ujian, jadi waktunya nanti di awal tahun di semester 2 supaya bisa direncanakan dan terrealisasi dengan baik. Nah, baik Pak, selanjutnya saya juga memberikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik Pak Daniel Simula untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan caranya kegiatan percakapan pra-observasi ini atau mungkin pada kegiatan observasi di kelas kita. Baik, terima kasih. Salam dan bahagia. Saya berterima kasih kepada Ibu Mita Ria Zegia sebagai calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Gunung Soli Barat, dan juga kepada Pak Restu sebagai observer pada sisi ini.
dari awal saya perhatikan tadi percakapan antara CJP Ibu Mita dengan observernya Pak Resto, udah bagus, berjalan dengan lancar, bagus, komunikasinya juga bagus, baik. Dan tentu juga pada percakapan tadi saya mengamati tentang kelemahan dan kekurangan ya. Tadi disampaikan oleh Pak Resto ada kelemahan dan kekurangan. Mungkin untuk lebih spesifiknya lagi dijelasin tuh kira-kira apa itu kelemahan dan bagaimana mengubah kelemahan itu supaya pada proses pembelajaran selanjutnya nanti kelemahan yang dihadapi pada saat itu pembelajaran tidak akan terulang lagi. Tentu ada trik-trik ya sebagai guru yang langsung terlibat dalam pengajaran atau pembelajaran ini, tentu ada trik khususnya ya supaya anak-anak lagi tidak ada kelemahannya atau kekurangannya atau sudah meminimalisir kelemahan dan kekurangan di alam oleh siswa itu.